Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Qin Yu bersandar pada pohon kayu besi kuno. Adapun Lear, dia berbaring di dada Qin Yu. Keduanya memiliki ribuan kata untuk diceritakan satu sama lain. Seperti itu mereka terus membicarakan semua yang terjadi pada mereka berdua selama bertahun-tahun ini. Cerita Qin Yu sangat panjang dan rumit. Meskipun Lear tidak mengalami banyak hal setelah kembali ke alam ilahi, dia mulai menceritakan berbagai kisah masa kecilnya. Keduanya mengobrol selama 10 hari penuh. Baru kemudian mereka sedikit menjadi puas. Qin Yu saat menghadapi Lear tidak menyembunyikan apapun darinya. Ini termasuk teknik bela diri Stellar Transformation dunia universal yang dia ciptakan dan kosmos yang kemudian berkembang. Qin Yu telah memberitahu Lear tentang semua itu. Karena itu Lear mulai lebih memuja dan mencintai Qin Yu. Sudah 10 hari Lear tiba-tiba menangis karena terkejut. 10 hari, Qin Yu sedikit terkejut. Meskipun saat menjalani pelatihan pengasingan waktu berlalu dengan sangat cepat, Qin Yu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah mengobrol selama 10 hari berturut-turut. Paman Lan benar-benar marah sekarang. Alis Lear yang panjang dan indah berkerut. Kami mengabaikan Paman Lan selama 10 hari berturut-turut, bukankah ini juga sedikit? Qin Yu menarik Lear. Yakinlah Paman Lan sangat memahami kami. Lear terdiam sesaat. Dia lalu mengangguk sedikit. Baiklah, dalam 2 atau 4 jam kita akan pergi dan mencari Paman Lan. Saat dia berkata, dia sekali lagi meletakkan kepalanya di dada Qin Yu. Dengan sapuan yang memanjakan, Qin Yu membelai rambut indah Lear. Setelah 4 jam Qin Yu dan Lear berjalan keluar dari halaman. Pada saat Qin Yu dan Lear berjalan keluar dari halaman, Jiang Lan juga muncul di samping kolam. Kalian berdua akhirnya ingat orang tua ini, kata Jiang Lan dengan pusing. Sejak kematian Zuo Qiumei, Jiang Lan hanya memiliki Qin Yu dan Lear di dalam hatinya. Kebahagiaan Qin Yu dan Lear juga membuat Jiang Lan sangat bahagia. Qin Yu dan Lear saling melirik. Baiklah, mari kita pergi dan duduk di sana dulu. Jiang Lan menunjuk ke meja batu di bawah pohon willow di samping kolam. Meja batu berbentuk lingkaran itu kebetulan memiliki 3 bangku batu di sekelilingnya. Qin Yu, Lear dan Jiang Lan semua duduk. Meskipun membicarakan masalah ini sekarang membuat suasana menjadi turun, aku masih harus bertanya pada kalian berdua, masalah tentang pencarian pengantin pria, bagaimana rencana kalian berdua untuk menyelesaikannya? Jiang Lan melihat ke Qin Yu dan Lear. Ekspresi Qin Yu dan Lear segera menjadi serius. Ada 2 metode. Yang pertama, kalian berdua kawin lari. Yang kedua, Qin Yu berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria dan mengalahkan semua pesaing lainnya untuk menikahi Lear secara terbuka. Yang mana yang kalian berdua rencanakan untuk dipilih? Jiang Lan segera bertanya. Lear menggigit bibirnya. Pada saat ini Qin Yu tahu betul apa yang dipikirkan Lear. Lear sangat mencintai ibunya. Dia juga mencintai saudara kandungnya Jiang Yan dan nenek Yin Hua yang telah melihatnya tumbuh dewasa. Dia juga mencintai banyak orang yang dia kenal sejak dia masih muda. Klan Jiang adalah rumah Lear. Qin Yu mengerti dengan sangat baik. Jika mereka kawin lari maka dia dan Lear bisa bersembunyi di dalam kosmosnya atau di alam Jiang Lan. Pada dasarnya kawin lari sangat mudah bagi mereka. Setidaknya itu akan memungkinkan Qin Yu tidak memiliki beban apapun. Namun bagi Lear kawin lari adalah hal yang sangat menyakitkan. Baginya untuk kawin lari, Lear harus meninggalkan kerabatnya, meninggalkan teman-teman baiknya dan meninggalkan keluarganya. Bahkan mungkin jika mereka bertemu satu sama lain di masa depan, hubungan antara dia dan ayahnya akan menjadi lebih buruk. Lear, jangan khawatir, aku pasti akan menikahimu secara terbuka. Qin Yu memegang tangan Lear, 10 jari mereka terkunci bersama. Akhirnya Qin Yu tersenyum sambil menatap Lear. Lear merasakan ledakan emosi di hatinya.
Kakak Qin Yu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tahu bahwa orang-orang yang ingin menikahi saya memiliki banyak hal untuk diandalkan. Saya juga tahu betul apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Kakak Qin Yu, bagimu untuk menang melawan mereka secara terbuka itu benar-benar sulit. Kakak Qin Yu, mari kawin lari, tidak apa-apa, ayah kekaisaran dan ibu kekaisaran punya banyak anak. Bukan hal yang besar bagi mereka untuk kehilangan seorang anak. Meskipun Lear sangat lugas dalam pidatonya, tetapi matanya menjadi merah saat dia melanjutkan pidatonya. Lear, percayalah, saya pasti akan berhasil. Qin Yu memegang tangan Lear dengan erat. Seolah-olah dia ingin Lear merasakan kepercayaan dirinya. Lear melihat ke Qin Yu. Akhirnya dia mengangguk. Kakak Qin Yu, Anda tidak harus terlalu memaksakan diri. Senyum Qin Yu sangat cemerlang. Jiang Lan yang berdiri di samping terbatuk saat melihat Qin Yu bertingkah seperti ini. Hal ini menyebabkan perhatian Qin Yu dan Lear difokuskan kembali pada Jiang Lan. Bukannya Yu kecil tidak punya kesempatan sama sekali. Little Yu memiliki kuil Dewa Penyihir. Sebagai penerus dari kuil Dewa Penyihir Yu kecil, kau seharusnya memiliki teknik pembuatan artefak Cu Yuan kan? Jiang Lan memandang Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Jiang Lan melanjutkan, tepat sekali, terus bekerja keras. Prestasi Little Yu dalam susunan formasi sudah sangat tinggi sekarang. Jika dia harus bekerja keras membuat artefak, bukan tidak mungkin dia bisa mencapai level Cu Yuan. Begitu dia menjadi dewa pengrajin yang baru, maka kemungkinannya untuk bisa menikah secara terbuka dengan Anda akan jauh lebih tinggi. Saat Jiang Lan mengatakan itu, dia menoleh ke Lear dan tersenyum. Pengrajin Dewa Cu Yuan, dewa pengrajin baru, Lear berkata dengan cemas. Apakah ini sangat sulit untuk dicapai? Tidak sulit sama sekali, Qin Yu segera berkata. Di depan Lear, terlepas dari apa yang harus dia lakukan, Qin Yu selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan antusiasme. Paman Lan, aku berencana untuk tinggal di tempatmu dan mempelajari jalur pengerjaan artefak untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi di Misty Mystic Palace, pelayanku akan memberitahuku melalui transmisi suara. Qiu Zongfu dan sekelompok besar orang lain, semua jiwa mereka terkendali. Transmisi suara pikiran, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tuan dan pelayan yang jiwanya terkendali. Itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa capai sama sekali. Senang juga bagimu berada di sini. Bagaimanapun jika sesuatu terjadi, saya bisa langsung membawa Anda kembali melalui teleportasi. Jiang Lan juga orang yang sangat bijaksana. Dia tahu bahwa Qin Yu enggan berpisah dengan Lear. Jiang Lan juga tidak khawatir tentang Qin Yu di sini. Sejak Lear mengatakan kepadanya bahwa Kaisar Sage Utara terbesar pernah datang ke sini, Jiang Lan secara langsung menutup seluruh rumah kayu dengan penghalang tata ruangnya. Selain Exalted Celestials atau orang-orang yang memperoleh izin, Jiang Lan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke Wood Mansion. Paman Lan, alam Jiang Lan ini aku akan mengembalikannya padamu. Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu mengeluarkan alam Jiang Lan. Juga dengan maksud dari Qin Yu, Hei Yu muncul di samping mereka. Hei Yu telah berlatih dengan sepenuh hati di alam Jiang Lan tanpa henti. Namun pada saat ini Qin Yu tidak punya pilihan selain mengganggunya. Bingung, Hei Yu menatap Qin Yu. Dia kemudian melihat Paman Lan. Pada saat ini Qin Yu sedang mengobrol dengan Paman Lan. Jadi Hei Yu hanya bisa diam. Saya tidak butuh itu, Anda harus terus menggunakannya, Jiang Lan segera berkata. Paman Lan, saya sebenarnya juga berhasil membuat ruang. Jadi bahkan tanpa alam Jiang Lan saya masih sangat aman. Mengatakan bahwa dia menciptakan ruang adalah hal yang terlalu mencengangkan. Bahkan Qin Yu hanya berspekulasi tentang komposisi kosmos dalam 3 lapisan. Menciptakan ruang, kata Jiang Lan dengan nada tidak percaya. Apakah yang disebut ruang ciptaanmu adalah ruang yang stabil? Sementara God Kings mampu menyebarkan ruang melalui pemahaman mereka tentang hukum spasial, ruang yang mereka ciptakan tidak mampu menjadi stabil.
Bahkan Jianglan hanya berhasil membuat alam Jianglan dan menstabilkan 3 ruang melalui penggunaan banyak harta. Itu benar, ini adalah ruang yang stabil. Qin Yu mengangguk dan berkata, Xiao Hei, aku telah mengembalikan alam Jianglan ke Paman Lan. Mulai hari ini Anda dapat melanjutkan pelatihan di ruang kosmik yang telah saya buat. Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Hei Yu mengangguk. Dia kemudian berbalik ke Jianglan dan membungkuk. Hei Yu menghormati Paman Lan. Yu kecil, aku tahu kamu elang hitam kecil itu sudah beristri dan punya anak perempuan kan? Kata Jianglan sambil terkekeh. Wajah serius Hei Yu segera berubah menjadi merah. Baiklah, mari kita pergi dan memeriksa ruang yang telah dibuat Qin Yu. Jianglan segera mengalihkan topik pembicaraan. Qin Yu sedikit mengangguk. Paman Lan, tolong jangan melawan, Qin Yu menginformasikan. Saat Jianglan mempercayai Qin Yu sepenuhnya, dia membiarkan energi menelannya. Dalam sekejap Qin Yu, Leer, Paman Lan, dan Hei Yu semuanya telah tiba di kosmos yang diciptakan Qin Yu. Kosmos baru, di bintang mistis ungu baru. Bintang mistik ungu ini bintang mistik ungu. Hei Yu tercengang. Dia kemudian melihat Qin Yu dengan ekspresi kaget. Kakak, bagaimana kamu melakukan ini? Bagaimana kita bisa sampai di Purple Mystic Star? Bukankah bintang mistik ungu di alam fana? Jianglan yang berdiri di samping memiliki ekspresi serius. Tidak, ini bukan Purple Mystic Star. Jianglan memandang Qin Yu dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Paman Lan, ada apa? Qin Yu segera bertanya. Jianglan tersentak dan berkata, ruang yang diciptakan Little Yu ini luar biasa. Di ruang ini saya tidak mampu menggunakan hukum spasial dan sedikit hukum temporal yang telah saya pahami sama sekali. Di tempat ini, bahkan saat terbang saya harus melakukannya dengan menggunakan energi di dalam tubuh. Ini praktis kosmos lain, semua yang Jianglan berhasil pahami dalam kosmos aslinya secara alami tidak dapat digunakan di sini. Dengan ruang milikmu ini aku juga lega sekarang. Baru saat itulah Jianglan menerima alam Jianglan. Jianglan dapat mengatakan bahwa ruang yang diciptakan Qin Yu jauh lebih stabil daripada alam Jianglan. Di sini bahkan jika God Kings dan Exalted Celestials akan datang, mereka juga tidak akan mampu menyerang orang lain dengan menggunakan hukum spasial dan temporal yang telah mereka pahami. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan energi di dalam tubuh mereka. Dengan hanya menggunakan energi mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pertandingan melawan pencipta ruang ini? Di sini Qin Yu tak tertandingi. Aneh, Hei Yu tiba-tiba tersentak. Kakak, tempat ini sangat aneh. Setelah saya datang ke sini saya sebenarnya tidak dapat melanjutkan pelatihan jalur tombak cahaya mengalir saya. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Mengalir jalur tombak cahaya, bukankah itu didasarkan pada hukum duniawi? Di tempat saya ini, saya juga bisa mempercepat waktu di sini. Mengapa Anda tidak bisa mempercepat waktu? Jianglan sekali lagi terkejut. Percepatan waktu adalah tingkat pertama dari hukum duniawi. Hanya seseorang harus mencapai tingkat God King untuk mencapai pemahaman tentang hukum duniawi. Saya bisa berlatih jalur tombak cahaya mengalir di lapisan kedua alam Jianglan. Namun setelah datang ke sini aku bahkan tidak bisa merasakan aturan yang fantastis itu, Hei Yu berkata tanpa daya. Qin Yu merenung sejenak, ayo kembali dulu. Saya rasa saya tahu alasannya, kata Qin Yu. Jianglan dan mereka melihat ke Qin Yu. Mereka tidak tahu apa yang telah disadari Qin Yu. Namun mereka tetap mengangguk. Dalam sekejap mata Qin Yu dan mereka kembali ke rumah kayu. Qin Yu melihat ke Hei Yu. Xiao Hei, kamu seharusnya bisa menggunakan jalur tombak cahaya mengalir sekarang kan? Sekarang saya bisa. Saya bisa merasakan aturan yang fantastis itu. Hei Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Dia kemudian mulai mengacungkan Cloud Piercing Spear miliknya. Teknik tombak Hei Yu sangat aneh. Meskipun Anda mungkin berpikir bahwa tombaknya tidak akan dapat mencapai Anda,
namun ketika Anda memikirkannya ujung tombak itu sudah menembus tubuh Anda. Aliran waktu yang aneh. Di sekitar tombak aliran waktu benar-benar berubah. Percepatan waktu. Anda benar-benar tahu akselerasi waktu. Jiang Lan bersuara kaget. Mendengar apa yang dikatakan Paman Lan, Qin Yu menjadi yakin bahwa jalan tombak cahaya mengalir Xiao Hei justru menggunakan akselerasi waktu tingkat pertama hukum duniawi. Menurutku jalan tombak cahaya mengalir Xiao Hei seharusnya berhubungan dengan alam Jiang Lan. Paman Lan, alam Jiang Lan yang Anda buat memiliki aliran waktu yang berbeda dari dunia luar. Apakah karena hukum duniawi? Qin Yu tersenyum dan bertanya. Jiang Lan mengangguk dan berkata, pasti, 3 ruang di alam Jiang Lan semuanya memiliki aliran waktu yang berbeda. Hanya saja semakin besar perubahan aliran waktu, semakin sulit untuk menstabilkan ruang. Saya pikir Xiao Hei berhasil memahami jejak hukum duniawi dasar yang terkandung di alam Jiang Lan dan berhasil menciptakan jalur tombak cahaya mengalir melalui itu. Qin Yu menyuarakan tebakannya. Jiang Lan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Kecuali seseorang mencapai level God King, sangatlah mustahil bagi seseorang untuk mempelajari hukum duniawi. Meskipun Paman Lan percaya ini tidak mungkin, namun Qin Yu tahu bahwa ini mungkin. Itu karena aturan bahwa seseorang benar-benar tidak dapat mempelajari hukum temporal kecuali dia adalah God King. Namun dunia universal yang diciptakan Qin Yu tidak memiliki batasan itu. Itulah yang membuat Hei Yu, seseorang yang bahkan belum mencapai dewa surgawi saat itu, bisa memahami hukum duniawi. Pasti ada alasan keberadaannya. Paman Lan, jangan terlalu memikirkannya, Qin Yu membujuk. Hei Yu melihat ke arah Jiang Lan. Paman Lan, tampaknya aku masih harus tinggal di alam Jiang Lan untuk berlatih. Maka kamu hanya perlu berlatih, kata Jiang Lan sambil tersenyum. Jiang Lan adalah pencipta alam Jiang Lan. Ketiga ruang itu semuanya diatur olehnya. Jika dia memperbaiki alam Jiang Lan sekali lagi, itu akan jauh lebih mudah daripada ketika Qin Yu melakukannya. Qin Yu bagaimanapun berkata, Xiao Hei, kamu harus melanjutkan pelatihan di alam Jiang Lan. Namun saya akan kembali ke kosmos saya sendiri untuk meneliti metode pembuatan artefak. Dia bertekad untuk sepenuh hati membenamkan dirinya dalam mempelajari kerajinan artefak sampai dia mencapai tingkat dewa pengrajin. Kepingan salju masih menutupi kota salju terapung di wilayah paling utara. Saat mendarat di tanah, kepingan salju diserap oleh lempengan hitam yang menutupi jalanan. Mayoritas penduduk kota salju terapung sibuk dengan kebisingan dan aktivitas. Namun rumah kayu kuno itu setenang biasanya. Orang-orang di luar tidak tahu sekarang ada beberapa orang lagi di rumah kayu. Qin Yu bertekad untuk memasuki kosmosnya sendiri dan mulai meneliti artefak crafting part. Adapun Lier, dia ingin pergi dengan Qin Yu. Dia mengatakan bahwa saat Qin Yu meneliti artefak crafting part, dia akan berada di sampingnya dan memahami pemahaman spasial yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Di bawah pohon willow di samping meja batu. Saudaraku Qin Yu, saya benar-benar tidak ingin berpisah dari Anda untuk waktu yang lama lagi. Lier menatap Qin Yu, bagaimana mungkin Qin Yu menolaknya? Selanjutnya ini juga yang diinginkan Qin Yu. Saya telah menempatkan kuil Dewa Penyihir di dalam ruang kosmik saya. Saya akan mempelajari seni membuat artefak di Istana Api Penyulingan Kuil Dewa Penyihir. Kamu bisa berlatih di sampingku, Qin Yu membuat keputusannya. Lier segera berkembang menjadi senyum manis. Melihat Qin Yu dan Lier sangat enggan berpisah, Jiang Lan juga mulai tersenyum. Hei Yu sengaja batuk. Hei Yu lalu melihat ke arah Jiang Lan. Paman Lan, izinkan aku pergi ke alam Jiang Lan sehingga aku bisa mulai berlatih. Saya benar-benar tidak bisa terus menonton adegan di sini lagi. Qin Yu melirik Hei Yu. Adapun Hei Yu, dia hanya tertawa. Hei kecil, jalan tombak cahaya mengalirmu memang mengandung sebagian dari hukum duniawi. Meskipun saya tidak dapat memahami bagaimana Anda berhasil memahaminya,
Pasti ada alasan mengapa itu ada. Anda harus terus mempelajarinya. Saya benar-benar ingin melihat level seperti apa yang dapat Anda capai. Jiang Lan memandang He Yu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah itu He Yu memasuki ruang lapisan ketiga dari alam Jiang Lan. Paman Lan, kita akan pergi juga. Baik, Little Yu, lanjutkan pelajaranmu tentang pengerjaan artefak. Aku akan menunggumu menjadi dewa pengrajin yang baru. Qin Yu melihat ke Lear di sampingnya. Dia kemudian sedikit mengangguk. Kosmos baru, bintang ungu mistik baru. Di Gunung Kabur Timur benua naga tersembunyi. Qin Yu langsung menempatkan kuil dewa penyihir di pinggang sisi lain dari Gunung Hasi Timur. Itu kebetulan berada di sisi lain dari Misty Mountain Villa. Ini adalah kuil dewa penyihir. Saya telah mendengar tentang nama terkenal dari kuil dewa penyihir sebelumnya. Namun saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Lear sedang mengamati sekelilingnya, dia tidak bisa menahan napas kagumnya. Lear, ikuti aku. Qin Yu langsung memimpin Lear ke Ravening Flames Palace. Saat Qin Yu tahu bahwa Ravening Flames Palace adalah lokasi di mana pengrajin Dewa Cheu Yuan biasanya membuat artefak di dalamnya, dia pikir pasti akan ada beberapa peralatan di dalamnya. Namun setelah dia menerobos susunan formasi yang menutupi Istana Api Pemurnian dan memasukinya, dia menemukan apa yang terjadi. Lear juga melihat ke Ravening Flames Palace dengan kaget. Kakak Qin Yu, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Saya sendiri juga bingung. Qin Yu dengan hati-hati mengamati Istana Pemurnian Api. Bagian luar dari Ravening Flames Palace tampaknya tidak terlalu besar. Namun bagian dalamnya memiliki panjang dan lebar lebih dari 1000 meter. Itu adalah aula yang sangat besar. Istana Api Pemurnian ini tidak memiliki kamar. Yang dimilikinya hanyalah aula besar. Permukaan hitam, 4 pilar emas. Namun di tengah aula besar ini hanya ada satu gulungan emas. Pasti ada alat di Ravening Flames Palace. Namun mengapa Senior Cheu Yuan tidak meninggalkan satu alat pun? Qin Yu mengulurkan tangannya. Gulungan emas melayang ke tangannya. Di saat yang sama gulungan emas juga terbuka. Qin Yu menyapu dengan kesadaran ilahinya. Junior yang telah mewarisi kuil dewa penyihir saya. Saya benar-benar minta maaf. Kali ini untuk menciptakan harta karun surgawi yang agung saya harus memiliki persiapan yang berlimpah. Karena seperangkat alat ini adalah yang paling saya kenal, saya telah membawa serta semua alat yang saya gunakan untuk membuat artefak. Melihat ini Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Tampaknya dia sangat gembira dengan sia-sia. Namun Qin Yu terus membaca, Anda juga tidak perlu terlalu kecewa. Itu karena pengrajin artefak Grandmaster sejati tidak akan menggunakan alat orang lain untuk membuat artefak. Dia menggunakan alat yang dia buat sendiri. Itu karena orang akan selalu paling akrab dengan alat yang dibuatnya. Hanya melalui berbagai eksperimen dan keausan Anda akan mampu membuat alat yang kompatibel dan sempurna. Jadi masalah sulit pertama bagi pengrajin artefak adalah membuat seperangkat alat untuk diri Anda sendiri. Setelah membaca ini Qin Yu sekarang mengerti segalanya. Kakak Qin Yu, apa yang terjadi? Lear bertanya. Dia berpikir bahwa Qin Yu kecewa karena tidak ada apa-apa di Istana Flames Ravening. Kakak Qin Yu, jangan kecewa. Beruntung jika Anda mendapatkannya. Jika Anda tidak dapat, Qin Yu tersenyum dan membelai rambut indah Lear. Tidak masalah, saya tidak kecewa, Lear, kamu bisa tinggal di sana dan berlatih. Aku akan berada di sampingmu dan mulai membaca gulungan emas yang berisi informasi pembuatan artefak terlebih dahulu. Qin Yu menunjuk ke suatu tempat. Di aula yang luas dari Ravening Flames Palace, dua tempat tidur awan berwarna giok telah muncul. Lear sedikit menganggukkan kepalanya lalu terbang dan duduk di atas salah satu tempat tidur. Adapun Qin Yu, dia duduk bersila di atas tempat tidur awan lainnya. Dengan gelombang lengan bajunya banyak gulungan emas langsung mulai mengalir. Ada hampir 2000 gulungan emas. Semua gulungan emas ini berisi informasi tentang pembuatan artefak.
Di antara mereka lebih dari setengah dari mereka dianugerahkan kepada Qin Yu oleh Kaisar Sage Timur terbesar. Lear sedikit tersenyum ke Qin Yu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai memahami pemahaman yang ditinggalkan oleh Zhuo Qiumei. Aliran waktu, saya akan langsung meningkatkannya hingga maksimal. Qin Yu mengendalikan aliran waktu di Ravening Flames Palace secara maksimal. Jadi 2000 tahun di Ravening Flames Palace adalah 1 tahun di luar. Setelah itu Qin Yu mulai dengan hati-hati membaca gulungan emas satu per satu. Qin Yu saat ini adalah dewa surgawi tingkat menengah. Kesadaran ilahinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan membacanya juga jauh lebih cepat. Namun itu tetap mengharuskannya menghabiskan banyak waktu untuk membaca hampir 2000 gulungan emas. Saat dia membaca, dunia pengerjaan artefak baru luas dan tak terbatas terbentang di depan mata Qin Yu. Qin Yu benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Dia terus menyerap pengalaman yang ditinggalkan oleh para seniornya. Jadi ini masalahnya. Qin Yu tanpa sadar tersentak kagum. Jika seseorang tidak menerima pengenalan tentang kerajinan artefak, maka dia hanya akan dapat melayang di sekitar bagian luar pintu masuk artefak yang menyusun seluruh hidup seseorang. Namun begitu seseorang melewati pintu masuk kerajinan artefak, seseorang akan dapat menemukan dengan tepat seberapa luas dan indah dunia kerajinan artefak itu. Kerajinan artefak, jika seseorang mendeskripsikannya dalam istilah yang paling sederhana, maka itu akan dipisahkan menjadi 3 langkah. Langkah 1 raih embrio artefak. Langkah kedua tempering. Langkah ketiga kebangkitan roh. Di antara 3 langkah ini langkah pertama untuk mencapai embrio artefak adalah yang paling sulit untuk dicapai. Artefak embrio sebenarnya adalah fondasi artefak itu. Jika fondasinya buruk, maka terlepas dari seberapa hebat proses temper dan kebangkitannya artefak yang terbentuk tetap tidak menjadi harta karun. Jika langkah pertama berhasil maka pembuatan artefak sudah 80% selesai. Hampir 2000 gulungan emas. Lebih dari 90% gulungan emas ini berbicara tentang cara memperbaiki embrio artefak yang baik dan sempurna. Yang disebut teknik kerajinan artefak bahkan bisa dianggap sebagai metode untuk membuat embrio artefak. Prasyarat pertama untuk kualitas artefak embrio adalah bahan yang digunakan. Jika materialnya kurang maka terlepas dari seberapa terampilnya seseorang itu tetap tidak berguna. Bahkan ibu rumah tangga terpintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Prasyarat kedua adalah api. Yang disebut api tidak hanya mengacu pada kekuatan api terkuat. Bagaimanapun ahli level God King mampu menggunakan Void Flames. Hanya karena seseorang memiliki Void Flames tidak menandakan bahwa seseorang akan mampu melewati aspek api. Itu karena untuk beberapa bahan suhu di mana mereka larut dan menguap belum tentu sangat tinggi. Seorang pengrajin artefak yang tidak dimurnikan bahkan mungkin menguapkan bahan yang sebenarnya dan hanya meninggalkan ketidakmurnian. Jadi aspek nyala api mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan nyala api. Seseorang harus mampu mengendalikan Void Flames, White Pure Flames, dan Black Divine Flames ke tingkat kemurnian di mana mereka bahkan dapat digunakan bersama pada saat yang sama. Seseorang harus mencapai kondisi penggunaan api yang paling sempurna. Prasyarat ketiga pencocokan bahan. Memang ada banyak material keras di alam ilahi. Namun di alam ilahi hanya ada sedikit orang yang akan membuat artefak menggunakan satu bahan. Hanya melalui pencocokan bahan yang berbeda, seseorang akan dapat membuat senjata yang lebih sempurna. Lebih dari selusin jenis bahan. Mereka semua akan memiliki suhu dan sifat pelarutan yang berbeda. Proses pencocokannya pun sangat rumit. Itu karena di alam ilahi jarang ada sesuatu yang benar-benar murni dan tidak tercampur. Hampir semua material memiliki kotoran. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah kotoran yang mereka miliki. Suatu masalah mungkin tampak sepenuhnya murni untuk dewa. Namun sebelum dewa surgawi akan dapat menemukan ketidakmurnian di dalamnya.
Itu karena kotoran benar-benar terlalu sulit untuk ditemukan. Untuk berhasil membuat embrio artefak 4 prasyarat sangat penting. Setelah itu seseorang harus memahami serangkaian metode sendiri untuk menghilangkan ketidakmurnian dan membiarkan bahan cocok satu sama lain dengan sempurna. Metode ini adalah teknik kerajinan artefak. Pengrajin Dewa Cheu Yuan memiliki metode kerajinan artefaknya sendiri. Gulungan emas yang diberikan Kaisar Sage Timur terbesar pada Qin Yu juga berisi banyak metode kerajinan artefak yang berbeda dari banyak senior yang berbeda. Metode kerajinan artefak Cheu Yuan disebut Tempered True Thousand Hammers. Meski namanya sederhana, prosesnya sangat rumit. Jika Anda ingin menjadi dewa pengrajin baru, Anda tidak dapat meniru metode pembuatan artefak pendahulu. Anda harus membuat metode kerajinan artefak Anda sendiri yang paling cocok untuk Anda. Kalimat yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan di Tempered True Thousand Hammers menyebabkan Qin Yu merasakan betapa sulitnya untuk menjadi dewa pengrajin yang baru. Ingat, tidak ada materi yang benar-benar murni. Bahkan jika seorang God King menentukannya sebagai murni, itu karena God King tidak mampu menemukan ketidakmurnian. Bahkan jika Celestial tertinggi menentukan itu menjadi murni, itu juga karena Celestial Agung tidak mampu menemukan ketidakmurnian. Kalimat yang ditinggalkan oleh pengrajin Dewa Cheu Yuan di Tempered True Thousand Hammers membawa kejutan besar bagi Qin Yu. Dalam gulungan emas yang diberikan kepada Qin Yu oleh Kaisar Sage Timur terbesar, beberapa senior telah menyebutkan bahwa meskipun sebagian besar materi di alam ilahi tidak murni, masih ada beberapa materi yang murni. Namun sudut pandang Cheu Yuan sangat bertentangan dengan itu. Tidak ada materi yang sepenuhnya murni. Jika Anda mengingat hal ini akan memungkinkan Anda untuk mengejar tujuan akhir tanpa henti. Seperti ini akan memungkinkan Anda untuk mengetahui bagaimana menggunakan indera Anda untuk menentukan di mana ketidakmurnian itu. Pengrajin artefak ahli sejati akan mampu menentukan seberapa banyak ketidakmurnian suatu material hanya dengan indera mereka. Apa yang dibicarakan Dewa Pengrajin Cheu Yuan adalah pola pikir skeptis. Terlepas dari jenis materialnya, seseorang harus selalu memiliki pola pikir yang skeptis. Saat dia melanjutkan membaca, Qin Yu mulai mengagumi Cheu Yuan lebih. Bagi Qin Yu, yang paling berharga bukanlah metode kerajinan artefak Cheu Yuan. Sebaliknya, itu adalah pemikiran Cheu Yuan yang benar-benar berbeda. Kemampuan menggambar dan mengukir juga sangat penting. Ini adalah sesuatu yang secara praktis dicatat oleh semua pengrajin artefak ahli dalam gulungan emas mereka. Saat Qin Yu terus membaca, dia mulai menyadari semakin banyak tentang betapa sulitnya membuat artefak. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.